Assalamualaikum, saya Herlina, Mitra Agen Pos Suratmo. Agen Pos Suratmo ini sudah ada sejak tahun 2015, tepatnya mungkin sekitar bulan November ya. Jadi saya sudah bermitra dengan kantor pos selama 7 tahun. Pada saat awal-awal dibukanya agen, sesuatunya pasti dimulai dari nol ya, itu sepi sekali, maksudnya satu hari itu mungkin hanya ada satu customer yang mengirimkan surat, bahkan pernah dalam satu hari itu tidak ada customer yang mengirimkan surat, itu pernah. Tapi karena kita itu namanya usaha, kita harus konsisten dan disiplin. Dalam artian mereka akan lama-lama tahu setiap lewat, oh di sini ada agen pos, oh di sini ada agen pos. Jadi karena mereka lewat, mereka akan mengingat. Suatu saat mereka membutuhkan untuk mengirim surat atau membayar tagihan dan lain-lain, mereka akan mampir seperti itu. Jadi dikenalnya karena istilahnya jam bukanya pasti ya. Kalau kita jam bukanya nggak pasti, mereka biasanya takutnya besok di situ tutup, jadi mereka malas mampir. Tapi kalau kita konsisten, mereka akan dengan sendirinya datang, dan itu nggak membutuhkan waktu yang lama sih. Maksudnya begitu mereka mengenal di situ ada agen pos, dengan sendirinya mereka akan datang sendiri. Selama jam bukanya pasti, dari pagi sampai sore saat pulang kerja mereka mampir, atau pada saat jam istirahat mereka bisa mampir, seperti itu. Suka dukanya menjadi agen pos itu mungkin lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Dari sisi materi, memberikan banyak keuntungan pada kami, dan contohnya saya bisa menggaji karyawan, saya bisa istilahnya bermanfaat untuk orang banyak. Terus melayani customer dengan tulus, itu kadang-kadang melihat senyum mereka aja sudah membuat kita senang. Jadi secara kekeluargaan, contoh simpelnya gini, sebelum membuka agen saya tidak mengenal dengan tetangga saya, dengan lingkungan sekitar saya. Tapi sejak saya membuka agen pos, saya mengenal masyarakat di sekitar, saya mengenal tetangga saya karena mereka sering membayar tagihan listrik, PDAM. Jadi istilahnya sisi lebihnya saya mengenal lingkungan saya sendiri, seperti itu. Untuk dukanya sih kebetulan belum ada ya dukanya. Dukanya tuh hanya namanya sesuatu hal pasti ada konsekuensi. Dalam artian saat contohnya orang mengirimkan barang, mungkin ada keterlambatan atau seperti itu. Jadi hal-hal yang wajar ya kalau saya bilang, selama ada komplainan kita bisa menyelesaikan dengan baik, itu tidak menjadi masalah, bahkan malah menjadi mempererat, seperti itu. Mereka menjadi lebih senang dan nyaman. Jadi kalau seandainya ada komplainan atau sesuatu yang duka, itu bisa kita ubah kok jadi sesuatu yang positif, atau yang mereka jadi lebih suka, mereka lebih dekat, seperti itu. Menjadi agen pos itu merupakan suatu peluang ya, peluang yang menjanjikan, yang sangat positif sekali bagi semua orang. Maksud saya nggak harus kita tuh seseorang yang memiliki potensi lebih atau segala macam. Bahkan sebagai contoh ya saya sendiri ada seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil. Itu bisa dilakukan dan bisa dijalani tanpa mengesampingkan tugas-tugas kita yang lain. Jadi istilahnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Saya di rumah bisa mendapatkan hasil, bisa istilahnya menggaji karyawan, saya juga bisa mengasuh anak-anak dan menjalankan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih banyak Pos Indonesia sudah memberi kami kesempatan, masyarakat ya. Banyak hal yang positif yang kami dapatkan. Harapan saya Pos Indonesia itu akan selalu ada. Saya mengenal Pos Indonesia dari dulu, sejak saya kecil saya mengirim kartu pos. Sekarang mungkin sudah kartu lebaran dan segala macam, hingga saat ini, saat anak saya udah usia sekolah, diharuskan gurunya untuk belajar mengirimkan surat. Itu pun melalui Pos Indonesia, walaupun banyak ekspedisi yang lain. Jadi Pos Indonesia ada selalu di hati kami semua, kami masyarakat Indonesia. Jayalah selalu Pos Indonesia.